Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A Star Finder, beranggotakan Muhammad Sabir Ramadan, Teguh Said Arkan Raihan, dan Zainal Raja Lasan. Kali ini kami akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang metode searching dengan A Star Search. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama itu ada definisi. Definisi A Star Search ini merupakan algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lain dalam sebuah graf. Nah, algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma Dijkstra dengan tambahan fungsi heuristik untuk memperkirakan jarak ke tujuan. Algoritma ini juga merupakan perluasan algoritma Dijkstra dan perbedaannya itu merupakan mempertimbangkan nilai heuristiknya. Nah, nilai heuristik itu apa sih? Nilai heuristik itu adalah jarak sebenarnya dari titik sumber ke titik tujuan. Nah, di bawah ini terdapat contoh grafik heuristik, yaitu Star Search ini menggunakan rumus, yang dimana Fn ini merupakan dari Gn ditambah Hn, di mana Gn ini merupakan biaya sebenarnya dari titik awal ke simpul N, dan Hn ini merupakan estimasi heuristik biaya dari simpul N tujuan. Oke, lanjut. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan dan juga penerapannya. Tujuan dari Astar ini sendiri yaitu untuk menemukan jalur tercepat atau termudah dari titik awal ke tujuan. Lalu juga dapat mengurangi waktu pencarian dibanding algoritma pencarian buta. Lalu menyediakan hasil yang optimal secara efisien. Untuk penerapannya sendiri biasa digunakan dalam pembuatan game, terutama game dengan fitur navigasi karakter NPC, permainan labirin, dan juga permainan strategi dengan peta atau grid. Untuk sekarang itu adalah langkah-langkah Star Search. Jadi pertama itu dari inisialisasi itu dimulai dari simpul awal start node, terus hitung nilai Fn sama dengan Gn tambah Hn, kemudian masukkan simpul awal ke dalam open list. Yang kedua itu ada selama open list itu tidak boleh dilakukan. Pertama itu ambil simpul dari open list dengan nilai Fn terkecil. Jika simpul tersebut adalah tujuan, proses selesai jalur ditemukan. Pindahkan simpul dari open list ke closed. Next. 3. Periksa semua tetangga dari hasil proses simpul. Yang itu hitung nilai Gn untuk masing-masing tetangga, hitung nilai Fn, sama dengan Gn tambah Hn, lalu jika tetangga tidak ada di open list atau closed list, tambahkan ke open list. Jika sudah ada tapi jalur sekarang lebih baik, perbarui informasi jalurnya. Yang keempat itu ulangi proses sampai tujuan ditemukan dan open list itu kosong. Berikut adalah studi kasus yang kami gunakan, di mana tujuan dari studi kasus ini adalah menentukan rute tercepat dari titik S ke titik E. Di mana pertama-tama kita mendefinisikan dulu titik asal kita, yaitu titik S, ke dalam closed list. Kita tentukan juga harganya. Lalu kita cari tahu, dari titik S kita dapat menuju ke titik mana saja, bisa ke A, B, ataupun C. Setelah itu, kita tampilkan harganya di open list. Di mana cara mencari harga yaitu kita tentukan harga dari titiknya itu, contoh ke B yaitu 7, ditambah dengan harga dari rutenya yaitu 2. Sehingga total harga menjadi 9. Begitu juga untuk C dan A. Di mana untuk ke titik C yaitu 8 ditambah 3 menjadi 11. Dan juga dari titik S ke A yaitu 9 ditambah 7, sehingga harganya 16. Nah, dari studi kasus itu kita mengetahui harga terendah yaitu B, maka selanjutnya titik B akan berpindah ke closed list. Selanjutnya, setelah kita memasukkan titik B ke dalam closed list, kita tentukan lagi mana jalur yang akan dilewati oleh titik B. Di sini ada 3 buah jalur, yaitu dari B ke A, B ke D, dan juga B ke H. Lalu sama seperti tadi, kita tentukan harganya. Dan didapat bahwa B ke H merupakan titik dengan harga terendah. Next. Jadi kita sudah dapatkan di sini itu untuk titik terendahnya itu adalah titik G. Jadi kita itu akan proses titik G-nya karena di sini dia itu memiliki nilai terendah.
Namun titik G ini hanya memiliki tujuannya itu ke E, dan itu merupakan tujuan dari rute kita. Nah, dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya, dapatlah hasil close list di sini dengan tujuan yaitu S, harga 10 via S. Terdapat juga bagian B, harga 9 via S. Dan tujuan H, harga 9 dengan via B. Dan terakhir itu merupakan tujuan G dengan harga 8 via H. Nah, dari hasil close list ini bisa pula kita tentukan jalur terbaiknya itu merupakan S, B, H, G, sama E. Dengan total harga yaitu 2, 1, 2, dan ditambah 2. Hasilnya itu 7. Oke, lanjut. Nah, contoh sistem dengan metode star search. Yang pertama ini merupakan algoritma dalam sistem game labirin. Dengan tujuan penggunaan algoritma itu merupakan yang pertama mencari jalur tercepat dari posisi awal atau start ke tujuan atau goal. Yang kedua, mengontrol NPC atau karakter non-pemain agar bisa menyusuri labirin secara cerdas. Yang ketiga, dengan auto solve maze untuk bantuan fitur AI-nya. Dan yang keempat itu membuat level dinamis dengan musuh yang bisa mengejar pemain secara logis. Lanjut. Nah, contoh sistem yang kedua itu cara kerja Star Search di game labirin. Ya, ini contohnya pemetaan grid. Game labirin biasanya dibagi jadi grid 2D seperti papan catur. Nah, tiap selnya itu bisa jalan, bisa dilalui dengan tanda titik. Terus terdapat tembok, tidak bisa dilewati dengan tanda pagar. Start di sini kita inisialkan menjadi S dan goal itu menjadi G gitu. Nah, contohnya itu terdapat di sebelah kanan, contohnya itu seperti itu. Yang ketiga terdapat inisialisasi. Yang pertama itu kita masukkan titik start ke daftar open list. Terus setiap sel itu menyimpan GN merupakan jarak dari start, HN adalah estimasi ke tujuan atau goal, dan FN ini sama seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu hasil GN ditambah HN. Lanjut. Selain itu nomor 4 itu ada loop pencarian, mana langkah-langkahnya itu adalah ambil titik dengan FN terkecil dari open list, kemudian cek tetangga atas, bawah, kiri, kanan, kemudian kalau bisa dilewati, hitung G, H, dan F-nya, simpan jalur terpendek ke titik itu, tambahkan ke open list, ulangi sampai mencapai goal atau open list kosong. Yang kelima itu untuk penerapan dalam gamenya, misal pemain ada di koordinat O dan ingin menuju ke exit di 2,3. Astar akan mencari jalur dengan gerakan minimum sambil menghindari dinding. Jika kamu punya musuh atau NPC pakai Astar untuk mengejar pemain dari posisi sekarang. Jika pemain pindah, NPC hitung ulang jalur dengan Astar. Lalu selanjutnya ada contoh penggunaan Astar di game engine. Contohnya di Unity. Biasa digunakan untuk AI pathfinding dan bisa pakai NavMesh plus Astar. Lalu juga bisa digunakan dalam game RPG Maker, yaitu bisa diprogram untuk pathfinding, event, atau AI. Dan juga untuk custom 2D game. Astar bisa diimplementasikan dalam JavaScript, Python, dan sebagainya. Dan terakhir yaitu merupakan keuntungan dari Astar di game mesh. Yang pertama yaitu akurat. Dapat menentukan jalur terpendek dengan efisien, lalu juga cerdas, di mana menggunakan heuristik untuk mengarahkan pencarian ke tujuan, dan terakhir adaptif. Bisa menghitung ulang jika peta berubah, misalnya pintu tertutup atau trap muncul. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.